Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang analisis data. Sebelum masuk ke analisis data, Ibu akan menyampaikan bahwa untuk memilih analisis data nanti ini akan sangat terkait dengan tujuan penelitian, dengan hipotesisnya. Karena pada akhirnya analisis data ini adalah untuk membuktikan hipotesis. Jadi analisis data yang di sini adalah analisis data untuk penelitian kuantitatif. Mungkin sedikit Ibu mengingatkan bahwa pada saat Anda akan menyusun sebuah rencana penelitian atau proposal penelitian, maka Anda akan menetapkan terlebih dahulu masalah penelitiannya atau research problemnya, ya research problemnya apa. Lalu dari situ Anda akan menetapkan tujuan, ya tujuan penelitian, purpose-nya, lalu Anda akan membuat hipotesisnya. Sebelum ke tujuan, tentunya Anda akan menetapkan research question-nya, ya, atau rumusan masalah penelitiannya. Nah, antara research problem, kemudian research question, lalu ada purpose, kemudian ada hipotesis, itu saling terkait. Lalu untuk membuktikan semuanya tadi, untuk menjawab semuanya tadi termasuk hipotesis ini, maka membutuhkan sebuah analisis statistik. Nah, untuk melakukan analisis statistik ada 3 cara. Ada 3 analisis statistik yang bisa dipakai. Yang pertama adalah analisis univariat, yang kedua adalah analisis bivariat, dan yang ketiga adalah analisis multivariat. Mungkin teman-teman sudah belajar statistik, sudah belajar juga tentang analisis statistik ini, sehingga mudah-mudahan dengan penjelasan saya akan lebih memperkuat pemahaman Anda tentang analisis statistik. Ya, analisis univariat. Analisis univariat ini adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis satu variabel. Nah, sebagai contoh, biasanya Anda dalam melakukan sebuah atau dalam menyusun sebuah proposal penelitian, tadi Anda membuat purpose, Anda membuat tujuan. Nah, seringkali tujuan itu dijabarkan secara rinci, salah satunya adalah menjabarkan atau menggambarkan dari setiap variabel. Sebagai contoh di sini misalnya Anda menggambarkan keluhan sesak napas yang dialami, misalnya keluhan sesak napas responden, kemudian menggambarkan respirasi rate, menggambarkan saturasi oksigen, menggambarkan kualitas tidur. Nah, untuk menganalisis bagaimana gambaran keluhan sesak nafas, bagaimana gambaran respirasi rate, bagaimana saturasi oksigen, bagaimana gambaran kualitas tidur, maka di sini analisis kuantitatif, analisis statistik yang dipakai adalah analisis univariat. Kenapa analisis univariat? Karena Anda hanya akan menggambarkan satu variabel. Sebagai contoh di sini adalah menggambarkan keluhan sesak nafas. Variabelnya hanya satu, yaitu keluhan sesak nafas. Ya, teman-teman, tolong Anda jangan bingung ketika Ibu menyampaikan variabel. Karena seharusnya ketika sudah sampai kepada pembahasan analisis statistik, maka Anda sudah paham terlebih dahulu tentang variabel. Anda juga sudah paham tentang skala ukur, Anda sudah paham tentang hipotesis, dan Anda sudah paham tentang pengujian hipotesis, karena nanti ini akan saling terkait. Baik, kembali lagi, analisis univariat sekali lagi adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis dari setiap variabel. Ada beberapa macam terkait dengan analisis univariat, yaitu ada dua analisis univariat. Yang pertama adalah tendensi sentral, dan yang kedua adalah distribusi frekuensi dan prosentase. Terkait dengan tendensi sentral di sini digunakan bila skala ukur variabelnya interval dan rasio, atau skala ukur
variabelnya adalah numerik. Sekali lagi, Anda jangan bingung tentang skala ukur, ya, karena harapannya Anda sudah paham tentang skala ukur. Tendensi sentral digunakan bila skala ukur variabelnya interval atau rasio atau sering disebut dengan skala numerik. Maka di sini ada dua pilihan. Artinya, apabila Anda variabelnya skalanya adalah interval atau rasio atau numerik, maka sebelum Anda melakukan analisis data, Anda harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Oke, semoga Anda sudah paham tentang uji normalitas data. Ya. Harus diuji dulu normalitas data. Maka ketika data terdistribusi normal, analisis univariat untuk tendensi sentral yang dipakai adalah rata atau mean dan standar deviasi. Sedangkan apabila data tidak terdistribusi normal, maka analisis univariat tendensi sentral yang dipakai adalah nilai median, nilai minimal, dan maksimal. Oke teman-teman, tendensi sentral selain mean, standar deviasi, median, nilai minimal, dan maksimal, ada modus, nilai tengah, varian, dan lain-lain. Maka untuk modus, nilai tengah, varian, dan lain-lain ini jarang dipakai. Yang dipakai adalah tadi. Data terdistribusi normal, maka analisis statistik yang dipakai adalah mean, standar deviasi. Kalau data tidak terdistribusi normal, maka nilai yang dipakai adalah median, nilai minimal, dan maksimal. Oke, baik. Sedangkan apabila skala ukur variabelnya nominal atau ordinal atau sering disebut sebagai skala kategorikal, maka analisis univariat yang digunakan adalah distribusi frekuensi dan prosentase. Sebagai contoh misalnya, saya memiliki tujuan menggambarkan jenis kelamin responden. Nah, jenis kelamin skala ukurnya adalah kategorik. Nominal, laki-laki dan perempuan. Sehingga pada saat saya melakukan analisis terhadap gambaran jenis kelamin responden, saya akan menggunakan distribusi frekuensi serta prosentase. Bisa dipahami ya, semoga. Ini ya penjelasannya. Contoh, misalnya dari gambaran jenis kelamin responden antara laki-laki dan perempuan, dari 40 orang misalnya, 30-nya adalah laki-laki, 10-nya adalah perempuan. Nah, dengan demikian, distribusi frekuensi dapat dikatakan di sini bahwa paling banyak laki-laki dengan jumlah 30 orang, atau prosentasenya 30 dibagi 40 kalikan 100, ada 75%. Nah, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu distribusinya sebanyak 30 orang dengan prosentase atau ditulis dalam kurung sebanyak 75%. Contoh lagi, skor kualitas tidur. Jenis kualitas tidur misalnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu kualitas tidur baik dan kualitas tidur buruk. Kualitas tidur baik apabila skornya kurang atau sama dengan 6, dan kualitas tidur buruk apabila skornya lebih dari 6. Maka skor kualitas tidur ini atau kualitas tidur ini ketika kita menggunakan skornya, berarti menggunakan angkanya, maka datanya dikatakan berskala ukur numerik, karena bisa masuk ke interval. Namun,
apabila kita menggunakan hasil ukurnya adalah kualitas tidur baik dan buruk, maka bisa dikatakan data berskala ukur nominal atau kategorik. Sehingga ketika skor yang digunakan, maka kita bisa menggunakan analisis univariatnya tendensi sentral. Tergantung apakah data terdistribusi normal ataukah data tidak terdistribusi normal. Makanya pada proposal itu seharusnya ditulisnya adalah misalnya untuk menggambarkan skor kualitas tidur, maka analisis univariat yang dipakai adalah rata atau mean dan standar deviasi bila data terdistribusi normal atau nilai median, minimal, dan maksimal bila data tidak terdistribusi normal. Jadi di proposal itu harus tertulis seperti itu. Kemudian untuk tekanan darah, mohon maaf ya kalau agak berisik, suaranya terganggu. Kemudian untuk tekanan darah misalnya, hasil ukur tekanan darah misalnya kita menggunakan nilai tekanan darah. Ada 140, 130, dan sebagainya. Maka kalau sudah numerik, skala ukurnya numerik, ya, di sini analisis univariat yang dipakai adalah tendensi sentral. Ketika di proposal harus disampaikan dua-duanya. Untuk menggambarkan nilai tekanan darah, maka analisis univariat yang dipakai bila data terdistribusi normal menggunakan nilai rata dan standar deviasi, dan bila data tidak terdistribusi normal maka menggunakan nilai median, minimum, dan maksimum. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Namun ketika tekanan darah menggunakan kategori normal dan tidak normal, berarti kategorikal, maka analisisnya bukan lagi tendensi sentral, tetapi analisisnya di sini adalah distribusi, frekuensi, dan prosentase. Sehingga di proposal Anda bisa tuliskan untuk menggambarkan tekanan darah responden dengan hasil ukurnya adalah normal dan tekanan darah tidak normal, maka analisis univariat yang digunakan adalah distribusi frekuensi dan prosentase. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Mohon maaf situasinya agak berisik gitu ya. Yang kedua, kita lihat bagaimana analisis bivariat. Ya. Analisis bivariat ada analisis korelasi, ada analisis uji beda. Nah, contoh di sini Ibu memiliki contoh, yaitu misalnya memiliki tujuan menganalisis perbedaan saturasi oksigen sebelum dan sesudah dilakukan forced lip breathing pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Maka di sini saya akan melakukan analisis uji beda karena perbedaan. Maka untuk uji beda, di mana kita memiliki dua variabel, ya, dua variabel. Lihat ini. Ketika dua variabel tersebut tidak berpasangan, lalu skala ukurnya adalah numerik, yaitu interval rasio, dan distribusi datanya normal, maka uji beda yang digunakan adalah uji T tidak berpasangan atau uji independent sample t-test. Sementara kalau ternyata datanya tidak terdistribusi normal, maka analisis statistik bivariat untuk uji beda yang digunakan adalah mean with
new. Sedangkan untuk uji beda di mana variabelnya lebih atau sampelnya lebih dari 2, tidak berpasangan, ketika datanya berskala numerik interval rasio dan distribusi data normal, maka uji beda yang digunakan di sini adalah 1Y ANOVA. Ingat di sini data lebih dari 2 variabel atau 2 sampel yang tidak berpasangan. Berarti ini bukan lagi analisis bivariat karena lebih dari 2 variabel. Tetapi ini sudah masuk ke analisis analisis multivariat, ya, multivariabel. Nah, ketika data tidak terdistribusi normal, apabila kita melakukan uji beda menggunakan lebih dari 2 variabel atau sampel yang berpasangan, yaitu kita menggunakan uji multivariat, data tidak terdistribusi normal, maka yang dipakai adalah Kruskal-Wallis. Oke. Selanjutnya, apabila kita akan melakukan pengujian hipotesis asosiatif untuk komparatif atau uji beda dengan sampel yang berpasangan, di mana jumlah sampel yang berpasangan ada 2, lalu skala ukur data adalah numerik interval rasio, distribusi datanya adalah normal, maka analisis statistik yang dipakai adalah uji t-test pair atau pair t-test atau uji T berpasangan. Namun apabila datanya tidak terdistribusi normal, maka analisis statistik yang dipakai adalah Wilcoxon. Sementara kalau kita melakukan uji hipotesis asosiatif, komparatif atau uji beda dengan sampel berpasangan di mana lebih dari 2 sampel berpasangan atau variabel berpasangan dengan skala ukurnya adalah numerik interval rasio, yang mana data terdistribusi normal, maka analisis statistik multivariat yang dipakai adalah repeated ANOVA. Dan bila data tidak terdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan analisis statistik multivariat Friedman. Oke. Sedangkan ketika kita melakukan uji hipotesis asosiatif, komparatif, uji beda, di mana data tidak berpasangan atau variabelnya, sampelnya tidak berpasangan, jumlahnya ada 2, lalu skala ukurnya adalah kategorikal, yaitu nominal ordinal, maka analisis yang dipakai adalah Mann-Whitney. Dan apabila jumlah variabelnya lebih dari 2 sampel tidak berpasangan, kita akan melakukan uji beda, di mana data skala ukurnya adalah kategorikal nominal ordinal, maka analisis statistik yang dipakai adalah Kruskal-Wallis. Sedangkan ketika kita melakukan analisis uji hipotesis asosiatif komparatif atau uji beda untuk sampel berpasangan dengan jumlah sampelnya adalah 2, di mana skala ukur datanya adalah kategorikal, yaitu nominal ordinal, maka analisis statistik yang dipakai adalah Wilcoxon.
Dan untuk multivariatnya, yaitu lebih dari 2 variabel berpasangan, dengan skala ukurnya adalah kategorikal, nominal, ordinal, maka analisis statistik yang dipakai adalah Friedman. Oke, semoga bisa dipahami. Lalu, untuk desain observasional analytic study, ya, analisis statistik yang dipakai hanya satu, yaitu analisis statistik chi-kuadrat atau chi-square. Nah, untuk desain observasional analytic study, mungkin Anda sudah mendapatkan tentang ini. Di sini adalah untuk mengkaji tentang risk factor, faktor risiko, yang pada akhirnya akan menentukan nilai OR atau odds ratio, nilai RR atau risiko relatif, dan nilai IR-nya. Tergantung jenis daripada desain observasi analytic study. Kalau case control, maka risk faktornya menggunakan OR. Kalau cross-sectional menggunakan IR. Kalau cohort menggunakan RR. Nah, kalau di SPSS, IR dan RR itu sama. Dikatakan di situ adalah RR. Tapi kalau orang-orang epidemiologi, biasanya lebih spesifik mereka menggunakan istilah IR dan RR, walaupun sebenarnya rumusnya sama. Untuk interpretasi daripada hasil OR, IR, dan RR, kalau ternyata hasilnya sama dengan 1, maka dikatakan bukan sebagai faktor resiko. Atau dia dikatakan sebagai bukan faktor pencegah atau bukan faktor preventif. Tapi kalau hasilnya ternyata kurang dari 1, maka dikatakan sebagai faktor pencegah atau faktor preventif. Dan kalau hasilnya lebih dari 1, baru dikatakan sebagai faktor resiko. Untuk aplikasi pada program SPSS, maka bisa pilih cross tab ya. Nanti di cross tab itu ada pilihan tabel 2x2. Ini kalau skala ukurnya adalah nominal. Bila X2 tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan uji Fisher atau exact Fisher. Lalu untuk 2 kali K, nominal dan ordinal, ini tabel 2x2-nya tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Atau apabila tabel selain 2x2, misalnya ordinal kali ordinal ya, maka bisa dilakukan penggabungan sel terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan menemukan tabel 2x2. Yang berikutnya adalah analisis bivariat untuk pengujian hipotesis yang sifatnya adalah korelasi, hubungan, ya, mencari hubungan. Jadi, misalnya tujuan penelitian Anda adalah menganalisis hubungan antara variabel A dengan variabel B. Sehingga hipotesis Anda, hipotesis statistik nolnya, misalnya tidak ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Maka analisis yang dipakai bukan analisis uji beda, tapi analisis korelasi. Nah, untuk analisis korelasi di sini, Anda lihat tabel di sini, ini adalah tabel yang bisa mempermudah kita untuk memahami analisis uji hipotesis korelatif. Pada kolom pertama berisi variabel 1, kolom 2 variabel 2, lalu kolom ketiga ini adalah uji korelasi yang bisa dipilih. Kemudian untuk baris kedua dan seterusnya, ini berisi tentang skala ukur dari variabel 1. Kolom 2, baris kedua, ini berisi tentang skala ukur dari variabel 2. Nah, jadi begitu membacanya. Lalu nanti di sampingnya adalah uji korelasi yang dipilih. Baik, Ibu akan jelaskan. Apabila Anda memiliki 2 variabel yang akan dikorelasikan, di mana variabel pertama berskala ukur nominal dan variabel kedua berskala ukur nominal juga, maka uji korelasi yang bisa dipilih di sini adalah koefisien kontingensi
dan lambda. Kemudian kalau Anda akan melakukan uji hipotesis korelasi, ya, di mana variabel pertama berskala ukur nominal, ya, variabel pertama berskala ukur nominal, dan variabel keduanya adalah skala ukurnya ordinal. Maka Anda bisa memilih uji korelasi, ada pilihannya, bisa memilih koefisien kontingensi atau lambda. Kemudian ketika Anda akan melakukan uji hipotesis korelasi dengan variabel pertama berskala ukur ordinal dan variabel kedua juga berskala ukur ordinal, maka Anda bisa memilih uji korelasinya Rank-Spearman, Gamma, atau Somers. Ya, biasanya yang dipakai tuh, yang lazim tuh, yang banyak memakai Rank-Spearman. Kemudian ketika Anda akan melakukan analisis uji hipotesis korelatif dengan variabel pertama, mana ini kursornya? Variabel pertama berskala ukur ordinal dan variabel kedua berskala ukur numerik, maka uji korelasi yang dipilih hanya satu, yaitu Spearman rank. Mau tidak mau Anda harus pakai Spearman rank. Kemudian, ketika Anda akan menganalisis uji hipotesis korelatif di mana variabel satu berskala ukur numerik dan variabel kedua juga berskala ukur numerik, ingat, dengan catatan data terdistribusi normal. Jadi harus terdistribusi normal datanya. Maka uji korelasi yang dipilih adalah person product moment. Bu, kalau ternyata dua variabel tadi, misalnya salah satu variabel walaupun berskala numerik tetapi tidak terdistribusi normal, apakah bisa menggunakan person? Tidak bisa. Person syaratnya adalah kedua variabelnya berskala numerik dan terdistribusi normal datanya. Kalau data tidak terdistribusi normal, maka tidak bisa menggunakan person product moment. Lalu menggunakan apa, Bu, kalau demikian? Harus turun. Harus menggunakan rank Spearman, sehingga salah satu variabel harus diturunkan skalanya menjadi ordinal. Paham sampai di sini? Semoga bisa dipahami. Oleh karenanya, person product moment ini dikatakan sebagai analisis statistik untuk statistik parametrik. Ya, statistik parametrik itu kan syaratnya harus terdistribusi normal. Jadi kalau data terdistribusi normal, analisis statistiknya itu dikatakan sebagai analisis statistik parametrik. Nah, untuk korelasi di sini, analisis statistik parametrik adalah person product moment. Baik, yang berikutnya adalah analisis multivariat. Tadi untuk uji beda, Ibu sudah sebutkan, sudah jelaskan analisis multivariatnya, yaitu untuk mengetahui perbedaan lebih dari dua variabel dengan sampel tidak berpasangan, ya, maka akan menggunakan analisis one-way ANOVA apabila data terdistribusi normal. Dan akan menggunakan Kruskal-Wallis kalau data tidak terdistribusi normal. Oke, ya. Selain itu ada repeated ANOVA dan Friedman. Repeated ANOVA dan Friedman itu untuk menganalisis uji beda lebih dari dua sampel yang berpasangan. Repeated ANOVA apabila data terdistribusi normal dan Friedman apabila data tidak terdistribusi normal. Baik, selanjutnya analisis multivariat yang
di sini adalah analisis multivariat ketika kita ingin melihat bagaimana hubungan antar variabel yang mana variabel X-nya itu lebih dari 1. Ya, jadi misalnya variabel bebasnya itu lebih dari 1. Variabel terikatnya Y-nya itu hanya 1. Maka ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah regresi linear dan regresi logistik. Regresi linear perlu diketahui juga. Regresi linear ini apabila variabelnya berskala ukur numerik. Sementara kalau logistik, variabelnya berskala ukur ordinal atau kategorikal. Regresi linear di sini untuk analisis multivariat ini kan lebih mengetahui pengaruh ya. Kalau linear di sini berarti variabel X-nya hanya 1, sementara kalau linear berganda variabel X-nya lebih dari 1. Logistik juga begitu, ada logistik saja dan ada logistik berganda. Logistik berganda berarti ketika variabel X-nya lebih dari 1. Misalnya saya akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur misalnya. Nah, faktor-faktor itu kan tentunya lebih dari 1. Ketika saya uji secara bersama-sama, ya, maka kita bisa menggunakan yang berganda. Tergantung bagaimana skala ukur dari variabelnya. Kalau skala ukurnya ternyata dari faktor-faktor tadi numerik, menggunakan regresi linear berganda. Tapi kalau ternyata skala ukur dari faktor-faktor tadi ternyata adalah ordinal, nominal, atau kategorikal, maka menggunakan regresi logistik berganda. Baik, demikian penjelasan saya. Semoga bisa dipahami. Tentunya Anda harus banyak membaca dari sumber-sumber yang lain. Dan untuk lebih jelasnya memang harus masuk aplikasi, yaitu penggunaan SPSS. Itu akan lebih memperjelas Anda dalam belajar analisis statistik. Tentunya Anda juga harus memahami tentang bagaimana pengujian hipotesis. Di mana pengujian hipotesis itu ada beberapa langkah, maka salah satu langkah yang akan dijumpai di sini adalah menetapkan atau menentukan analisis statistik yang sesuai. Karena kalau analisis statistik ditentukan tidak sesuai, maka hasilnya pun akan menjadi kacau. Pembuktian hipotesisnya akan menjadi kacau. Walaupun mungkin hasilnya akan keluar, tetapi hasilnya kacau. Karena analisis statistiknya harus sesuai, harus benar. Sebagaimana tadi Ibu sudah sampaikan, masing-masing analisis statistik itu memiliki syarat apabila kita akan menggunakan untuk pengujian hipotesis, jadi harus benar. Baik, demikian dari saya. Semoga Anda nanti banyak membaca, banyak berlatih, dan semoga Anda bisa diberi kemudahan untuk memahami tentang analisis statistik. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.